Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul dengan tema Bukit Algoritma, proyek ambisius yang serius diurus oleh Jokowi. Satu lagi mega proyek berskala internasional sedang digagas oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta. Namanya Bukit Algoritma. Dibangun di kawasan perbukitan seluas 888 hektar di daerah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah kawasan industri berbasis teknologi 4.0 diprakarsai politikus Partai PDIP Budiman Sujatmiko yang selama ini gencar mengkampanyekan revolusi industri 4.0, mengadopsi kawasan Silicon Valley di Amerika yang menjadi pusat industri berbasis teknologi sekelas Google, Adobe, dan Apple, Yahoo, Intel, eBay, Cisco System berada dalam satu kawasan khusus. Bukit Algoritma didesain sebagai kawasan ekonomi khusus yang berorientasi riset, inovasi, sekaligus industri berteknologi tinggi. Tidak tanggung-tanggung, dana awal 18 triliun dialokasikan oleh pihak swasta untuk membangun kawasan futuristik itu. Pada tahap awal akan dibangun 7 area yang meliputi Theme Park, Health, Leisure Park, Agri-Food, dan Nutrient Center, Golf Course and Country Club, hotel dan restoran, villa kesehatan, dan plaza edutourism. Indonesia dengan potensi pengguna layanan internet keempat terbesar di bawah Tiongkok, India, dan Amerika sudah seharusnya memiliki kawasan khusus, punya pengembangan teknologi berbasis IT. Bukit Algoritma menjawab tantangan potensi daya saing Indonesia 10 hingga 20 tahun mendatang. Skema pembangunan Build Operate Transfer menjadi nilai plus bagi pemerintah, di mana tidak ada sepeser pun dana APBN yang teralokasikan di proyek inovasi tersebut. Pihak swasta menanggung pembiayaan pembangunan hingga selesai. Selanjutnya diserahkan kepada pemerintah dengan kewajiban membayar berstatus hutang pemerintah ke swasta dalam perjanjian jangka waktu tertentu. Keputusan pemerintah membangun kawasan ekonomi khusus bekerja sama dengan swasta seharusnya bisa dilakukan di berbagai bidang. Kondisi keuangan negara yang masih fokus pemulihan ekonomi di masa pandemi, namun pembangunan tidak boleh terhenti. Skema Build Operate Transfer atau BOT, kalau boleh diibaratkan, pemerintah hanya mengeluarkan izin suatu kawasan dijadikan proyek komersil. Urusan desain, pembiayaan maupun pengembangannya diserahkan pada kreativitas pihak swasta. Status objek pada masa berakhirnya BOT akan menjadi milik negara. Biasanya perjanjian tempo BOT 25 hingga 35 tahun. Keuntungan negara dalam kurun waktu tersebut didapat dari pajak, perputaran ekonomi, industri, menghasilkan pajak yang jumlahnya tidak sedikit. Bukit Algoritma yang terletak di kawasan dataran tinggi dikelilingi perkebunan rakyat pada akhirnya menjadi kota dengan peradaban dan dinamika baru. Daerah Cikidang yang awalnya gelap gulita, berisi suara jagik dan kodok akan berubah menjadi kota dengan fasilitas teknologi tinggi. Kekhawatiran kawasan Sukabumi yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan wilayah rawan gempa karena diapit sesar Citarik dan sesar Cimandiri menjadi tantangan tersendiri bagi teknologi konstruksi. Budiman Sujatmiko mengatakan, kami akan bangun dengan teknologi tahan gempa, mengadopsi dari teknologi Jepang. Begitulah cara teknologi berkembang, mensiasati kendala apapun. Kunci peningkatan ekonomi salah satunya pada iklim investasi. Dana mengalir dari luar negeri seiring gagasan-gagasan baru yang didukung pemerintah. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investor paling seksi jika dikelola dengan benar. Ibarat penari, setiap lekuk tubuhnya menarik perhatian siapapun yang paham akan keindahan.
Selesai dengan memindahkan Silicon Valley ke Sukabumi, segera menyusul gagasan memindahkan Singapura ke Pulau Bali. Sebuah negara kecil yang menjadi pusat bisnis jasa keuangan dunia sudah waktunya diadaptasikan di Indonesia. Membuka kawasan ekonomi khusus di Bali, menggabungkan bisnis keuangan dan pariwisata ke dalam satu kawasan. Orang-orang kaya dari berbagai negara yang berbisnis di Singapura setiap akhir pekan liburan ke tempat wisata, Bali salah satunya. Senin hingga Jumat kembali bekerja di Singapura. Ada rumor politik yang mengatakan kalau ingin dana asing berputar lebih lama di dalam negeri, tarik orangnya bukan pabriknya. Banyak pabrik dan industri asing di Indonesia tidak serta-merta uang sepenuhnya beredar di dalam negeri. Akan berbeda pada saat pemilik modal tinggal dan berkantor di Indonesia. Bali dengan pesona wisata butuh diolah tidak sekedar wisatanya. Membuat kawasan ekonomi khusus seluas Singapura lengkap dengan infrastruktur khusus, konsep Bali Business Village yang memungkinkan investor tinggal dan bekerja mengendalikan perusahaannya dari satu tempat. Di akhir pekan, mereka tinggal lewat tol ke tempat wisata seputar Bali atau dugem tanpa khawatir pulang pagi ketinggalan pesawat. Hanya butuh dibukanya keran pembukaan kawasan ekonomi khusus, maka membangun hotel, apartemen, jalan tol, bandara, dan pelabuhan khusus bisnis park menjadi urusan orang-orang kaya berduit yang kadang bingung cara membuang kelebihan duitnya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.